Oke teman-teman, masuk ke poin nomor 6 ya. Poin nomor 6 ini adalah bagian dari blog ya. Pastinya blog Asynchronous Canvas yang seperti saya jelaskan tuh nomor 6 kan ya. Nah, ini tentang yang namanya konten. Tuh kalau saya lepas ini. Yang keenam tuh bicara masalah konten ya. Dan ini adalah video ke-11. Artinya Anda silakan nanti pastikan sekali lagi saran saya sih urut. Ya, jadi urut nontonnya supaya nggak mencelok dan akhirnya runut keilmuannya. Nah, teman-teman, di bagian konten ini, content creation gitu kan, konten kreatif. Kenapa saya sebut dengan kreatif konten? Karena Anda supaya bisa beda dengan yang lain, ya. Jadi perlu berpikir kreatif, gak cuma sekedar bikin konten asal apa adanya aja gitu, ya. Perlu ada sesuatunya. Dan saking pentingnya konten ini, sampai-sampai saya sudah memplan nih di laptop saya bahwa video ngebahas tentang kreatif konten itu saya akan pecah jadi 4 video. Wah, gila kan? Di sebelum-sebelumnya, di video sebelumnya gitu ya. Anda sudah belajar tentang banyak hal, mulai dari yang namanya growth mindset gitu kan. Terus yang namanya market, yang namanya produk, yang namanya tim, dan yang namanya traffic. Dan masing-masing itu satu video. Ya. Nah, sekarang saya ingin ngebahas yang namanya konten. Saking pentingnya konten ini, sekali lagi, saking pentingnya konten ini, saya memecah dalam 4 video langsung, ya, 4 video ya terpisah gitu, supaya Anda benar-benar memahami keilmuan ini secara deep, secara mendalam gitu ya. Walaupun mungkin bisa jadi ada sekarang business owner ataupun leader, tapi lagi-lagi jangan jadi leader yang gampang dikibulin. Ya. Jangan jadi leader, jadi owner yang gampang dibohongin sama tim sendiri. Jadi Anda perlu tahu ilmunya dulu. Oke, ya. Lanjut, masuk teman-teman. Nah, kita sekarang akan masuk dulu ke alasan sih kenapa kita ini perlu yang namanya membangun yang namanya konten. Ya. Jadi apa sih pentingnya konten? Seberapa penting konten itu gitu kan? Nah, katakanlah ini perusahaan Anda, misalnya ini perusahaan Anda gitu ya. Nah, ini perusahaan Anda, katakanlah ini bisnis Anda. Ya. Dan ini adalah customer Anda. Di era digital kayak sekarang, Anda sangat-sangat kerasa ya, sangat-sangat kerasa gitu ya pada saat kondisi pandemi apalagi. Yang saat itu mereka hanya melakukan aktivitas offline saja, wah mereka kelimpungan, bingung harus ngapain. Sementara kita di era digital teman-teman semua, nah ini bisnis Anda, terus ini adalah customer Anda, ya, customer, ya, pasar dan seterusnya gitu kan. Ini berarti adalah corporate ataupun company-nya, perusahaan Anda ya, company-nya gitu kan. Yang menghubungkan antara company dan customer adalah konten. Nah, 3C kan. C1 adalah perusahaan Anda, C2 adalah customer Anda, C3 adalah konten Anda. Ya. Kalau misalkan Anda gak punya konten yang pas sama mereka, ya Anda gak akan dilirik gitu. Kalau misalkan Anda gak bikin konten yang menarik buat mereka gitu kan, mereka gak akan tertarik sama Anda. Gimana mau tertarik kalau Anda aja kontennya gak menarik gitu kan? Maksudnya kayak begitu. Jadi Anda perlu paham tentang yang namanya cara bikin konten yang bagus tuh kayak apa. Karena ini akan menjadi penghubung Anda ke dia dan dia ke Anda nantinya. Dengan berupa engagement misalkan. Ya, ini pentingnya yang namanya konten. Makanya ada istilah konten is king. Ya, konten itu segalanya dalam dunia digital. Ya, baik itu konten nanti di Facebook, di YouTube, di website, ya di Instagram, di WhatsApp, di Telegram, di SEO misalkan di Google dan segala macamnya itu, semua bicara masalah konten. Baik itu konten berupa apa, macam-macam ya. Format konten nanti mungkin teman-teman juga udah tahu bahwa konten itu formatnya bisa macam-macam. Konten ya. Bisa berupa yang namanya teks ya, tulisan, bisa berupa image. Ya, image itu nanti infografi misalkan. Infografik. Ya. Bisa berupa video. Nanti video macam-macam, bisa video yang berupa muka langsung kayak begini, bisa berupa tutorial, bisa berupa audio podcast yang divideokan macam-macam. Nah, ini teman-teman silakan bermain dengan yang namanya konten dan kreasi Anda. Makanya namanya content creation, kreasi konten. Silakan Anda berkreasi sesuai dengan hati Anda gitu kan. Nah, masalahnya adalah, Kang, konten seperti apa yang perlu saya buat gitu. Ini yang menjadi masalah. Banyak orang yang gak bertahan pada saat bikin konten. Mereka cuma bikin konten awalnya doang semangat. Woi, pokoknya mah bikin postingan teh rame awal-awal doang gitu kan. Pas gak ada engagement, pas gak ada viralitas triggernya, gak ada unsur share-nya gitu kan, gak ada closingannya, mereka berhenti tengah jalan ya. Ini yang jadi bahaya gitu sekali lagi ya.
Apalagi misalkan teman-teman itu nggak ngerti ilmu kontennya, terus Anda bikin konten yang ngasal, yang itu merusak DNA kalian. Nah, ini kalau udah bicara masalah branding, ini apa sih maksudnya, nggak jelas ya. Jadi itu poinnya ya. Nah, pertanyaannya adalah konten yang seperti apa yang harus Anda buat? Nah, ini konten seperti apa? Kalau saya misalkan bikin kayak begini ya, misalkan ini Anda bulat nih, ini lingkaran, gitu kan? Terus katakanlah ini adalah di bagian kiri Anda itu adalah yang namanya passion Anda. Passion itu nanti macam-macam ya. Bentuknya bisa jadi dalam berupa kompetensi Anda, kompetensi atau mungkin hobi Anda. Ya, minat dan bakat, ya, minat, bakat, kan? Itu passion. Nah, yang kedua ada yang namanya, nah ini, gimana cara bikin konten? Nah, ini strategi konten ya, konten strategi, ya. Pertama passion Anda apa? Itu berawal dari situ, gitu kan? Kedua, apa keinginan audiens? Ini adalah audiens. Kalau ini mah udah jelas Andanya, ini mah audiensnya. Ini berhubungan dengan apa? Macam-macam juga. Ini berhubungan dengan need mereka, kebutuhan mereka. Ya, kayak misalkan istri saya itu kalau misalkan lagi scrolling IG, pas di searching kolom searchingnya itu kan tips masak, gitu kan, masakan sehat, gitu kan. Terus apa-apa segala macam. Berarti kan dia kebutuhan. Dia butuh ilmu itu, dia butuh informasi itu. Nah, maka kalau misalkan Anda sebagai orang penyedia konten, ya sediakan yang kayak begitu. Kebutuhan ataupun keinginan mereka yang sifatnya tuh jualannya nanti apa yang Anda akan persuasi, gitu kan. Problem. Nah, di sini ada irisan ini nih. Nih. Inilah konten Anda tuh. Sekali lagi, di irisan tengah inilah yang Anda bikin konten di dalamnya. Kok gitu, Kang? Kalau Anda bikin sesuai dengan passion Anda doang, tapi ternyata market Anda nggak pengen, nggak butuh, nggak merasa itu jadi masalah, ya nggak akan bagus buat dia. Ya, akhirnya apa nanti? Followers Anda hanya sekedar dia mau bikin konten kayak itu, biarin lah, gitu kan. Kalau Anda baperan, Anda akan berhenti di tengah jalan, gitu kan. Karena hanya sekedar menyalurkan hobi, tanpa konsep, tanpa strategi. Ya. Kalau misalkan Anda hanya sekedar mengikuti kata dia nih, kata si audiens, kira-kira apa yang akan terjadi di tengah jalan? Karena itu bukan passion Anda, bukan minat Anda. Aduh, kok tersiksa gini ya, gitu kan. Kok kayaknya tersiksa, gitu kan. Kayak konten YouTube saya awal-awal tersiksa tuh. Pada saat saya bikin segmen Khadijah masa kini yang bukan gue banget, gitu kan. Terus tiba-tiba buat adegan yang lama banget. Itu kayaknya nggak hobi banget gitu. Tapi pada saat masuk konsep sebuah konten, dapat nih kontennya, gitu kan, strateginya masuk bedah bisnis, tip bisnis, gitu kan, akhirnya storytelling atau story, itu gue banget, gitu. Secara passion oke, gitu kan, secara audiens juga suka, gitu. Nah, Anda sekarang tugasnya adalah mencari ininya nih, titik tengahnya ini. Ya, gimana caranya? Pertama berarti Anda harus cari tahu dulu passion Anda apa minat Anda, minat dan bakat. Apa bedanya minat sama bakat? Minat apa ada yang Anda suka? Minat itu sama dengan hobi sebenarnya. Ya. Kalau bakat adalah sesuai dengan kompetensi. Nah, ini samanya dengan yang ini. Ya. Terkadang apa yang Anda suka itu tidak Anda mampu melakukannya. Anda suka nyanyi, misalkan. Pas giliran nyanyi, goreng, gak jelek. Itu minat Anda berarti nyanyi, hobi Anda nyanyi misalkan, tapi Anda gak bakat nyanyi. Tapi ada yang misalkan orang itu nyanyinya bagus tapi dia gak minat gitu. Contoh kebayang teman-teman ya. Nah, ini temukan dulu, silakan Anda merenung dulu sejenak gitu kan. Ini pikirkan apa ininya ya, passionnya apa. Lalu cek audiens Anda itu gitu ya, secara bisnis, secara personal, tergantung Anda tujuan bangun kontennya untuk personal branding, untuk corporate branding gitu kan. Nah, ini untuk apa? Mereka tuh pengennya apa? Ya, ini akan sangat terbantu dengan borang kita sebelumnya. Masih ingat borang apa? Borang value proposition canvas. Borang customer ataupun buyer persona. Silakan cek lagi borang 2 poin itu ya. Silakan nanti isi lagi, cek mereka tuh masalahnya apa. Ya. Contoh Instagram saya itu orang datang nge-follow saya itu kemungkinan besar pertama dia pengen tips-tips bisnis, pengen insight bisnis,
pengen tips jualan, ya kan? Pengen rekomendasi peluang usaha gitu kan? Pengen yang namanya motivasi dan inspirasi harian. Ya sudah, konten saya di Instagram ngebahas tentang itu, gitu kan? Orang masuk ke YouTube saya tujuannya untuk apa? Ya untuk bisa ngecek ternyata ada ilmu bisnis baru, ada pengetahuan baru, ada tips bisnis baru, jualan baru dan segala macam. Akhirnya dia betah di situ gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah orang nge-follow akun Anda, nge-subscribe channel Anda, nge-follow media Anda itu karena apanya? Boleh gak sih Kang kalau misalkan saya punya akun Instagram tapi kontennya cuma sekedar photoshoot gitu ya, gue sebagai model gitu ya, cetrek gitu kan, upload gitu kan. Ya kalau memang itu menjadi hobi Anda begitu, ngeksis gitu kan, dan followers Anda butuh eksistensi dari Anda, ya silahkan gitu. Lagi-lagi semua by konsekuensi ya. Bahkan saya pribadi sampai saat ini, pada saat video ini dibikin gitu kan, masih terus riset untuk masalah konten. Di YouTube ternyata beda dengan Instagram, di Instagram beda dengan Facebook. Ketika saya bikin konten di Instagram, misalkan katakanlah hanya sekedar quote doang gitu ya, plus photoshoot doang, katakanlah saya bergaya gitu ya, biasanya kan kalau saya gaya-gayaan gitu kan, cetrek, ngupload 3 sehari 3 misalkan foto kayak begini plus quote, oh penambahan follower cuma 1000 sehari. Giliran saya storytelling panjang di carousel ya, bikin tips dan segala macam, 2.500 per hari gitu kan. Nah, terus riset. Makanya kenapa nanti ada tahapannya. Nah, ini poin ini tahapannya yang menjadi penting. Ya. Apa tahapannya Kang supaya Anda itu pada saat bikin konten nggak mumet? Nah, ini namanya adalah content creation. Jadi judulnya kita adalah creative content. Di bagian ini kita bahas tentang content creation. Content creation, kreasi konten. Cara bikin konten, step by stepnya kayak apa? Ini tahapannya ya teman-teman ya. Kurang lebih ada 5. 1, saya bikin lingkaran aja ya. 2, 3, 4, 5. Ya, dimana satu sama lain ini terhubung. Ya, tahapannya ya. Nomor 1 ini ya, 2, 3, 4, 5. Sini dan urut ya, sekali lagi urut ya. Dan ini kenapa lingkaran? Karena hasil dari nomor 5 akan masuk ke nomor 1. Kenapa dalam ilmu digital marketing ngukur itu aktivitas harian ya. Jadi kalau misalnya ada yang nanya Kang, baiknya saya kalau evaluasi itu per berapa lama, berapa bulan gitu kan. Bulan gue bilang, lu evaluasi mah harian gitu. Cek every day. Nah, tahapan 1 apa Kang? Tahapan 1 adalah tahapan di mana Anda itu melakukan planning. Plan. Dan tahukah teman-teman ya, tahapan planning adalah tahapan yang paling lama. Wah, sekali lagi, paling lama dan paling nguras otak dan pikiran. Anda harus menentukan nih, kalau setidaknya ya, kalau saya punya catatan di sini, beberapa KPI saya itu kalau untuk di bagian planning itu ada 7 area. Ya. Area pertama apa? Offer. Silakan nanti tampilkan, Anda baca di sini ada 7 poin itu. Pertama adalah offer, alias produk apa yang akan Anda jual nantinya. Kalau produk, kalau enggak, saya tujuannya bukan produk Kang, saya tujuannya untuk awareness. Oh berarti apa poin inti pesan dari konten tersebut? Ya, itu yang pertama, offer. Kedua adalah goal. Ya, goalnya apa dari konten tersebut? Pengen dapat like, pengen dapat komen, pengen dapat share, pengen agar orang lain pada nyimpen, pengen agar orang lain bikin ribut di komen gitu kan, atau pengen apa gitu. Nah itu ada goalnya. Jadi every konten punya goal gitu loh. Goal gua begini, yang penting komen. Contoh ya, ini saya kasih contoh nih. Pada saat saya misalkan katakanlah di Instagram lagi malas bikin konten panjang gitu kan, tapi saya punya KPI dalam pribadi saya di keseharian itu, oh minimal gua sehari 3 gitu kan. Semalas ya udahlah, ngupload foto saya, cetrek, upload ke Instagram, bikin status. Kalau misalkan Anda ditanya demi siapa Anda sukses, kira-kira apa jawaban Anda? Saya tunggu ya gitu dong. Berarti goal saya kira-kira apa ya? Like, komen, share, atau nampol? Komen. Sepenting orang komen. Saya nanya demi siapa Anda sukses, tinggalin udah. Karena saya punya keyakinan bahwa dalam dunia digital marketing, bikin konten itu bukan sehari tahun, bukan sakapeng-kapeng, bukan cuma sekedar lagi semangat bikin enggak gitu, enggak bisa. Anda harus tiap hari daily, Pak. Nah, jadi kalau ketika malas pun kalau udah ngerti ilmunya, udahlah, kalau gue bikin konten yang value-nya tinggi, kadang-kadang yang bisa di-share butuh waktu, ya udah deh, gue sekarang komen aja dulu gitu kan. Demi siapa Anda sukses? Orang kan pada komen.
Pas dicek ternyata di Instagram saya yang komen 300 orang. Ya alhamdulillah sudah bersyukur. Karena goal saya di bagian planning ini adalah goalnya adalah komen. Jangan rakus, Pak. Ya. Anda pengen komen, iya. Pengen dibeli, iya. Di-share, iya. Di-like, iya. Maruk banget Anda gitu kan. Bisakah begitu, Kang? Bisa aja, tapi biasanya tetap ada yang dominan. Yang like-nya tinggi belum tentu di-save. Yang save-nya tinggi belum tentu di-share. Yang share-nya tinggi belum tentu dibeli gitu kan. Jadi itu inti dari content creation. Setiap konten punya goal masing-masing. Setiap goal ada cara masing-masing. Ya, itu nomor 2 tadi ya. Nomor 2 goal. Nomor 3 adalah media. Ya, biasanya di bagian plan sekali lagi ya saya utarakan di sini. Ini paling lama. Medianya misalkan. Oke, nanti gue mau nge-share tentang ilmu bedah bisnis misalkan. Oh, saya baru ketemu nih kasus jualan BMW gitu kan. Laris manis gitu kan, bermiliar-miliar. Ini saya nge-share-nya di mana ya? Mau di YouTube, mau di Instagram, atau mau di Facebook? Nah, Anda tentukan dulu. Karena nanti media ini bakal menentukan formatnya. Kalau misalkan di YouTube, berarti kan Anda pakai video, ngomong. Kalau misalkan di Facebook, berarti kan lewat tulisan. Walaupun lewat video bisa sekali lagi. Tapi DNA-nya Facebook adalah tulisan, gitu kan. Kalau misalkan Instagram, berarti kan ada gambarnya. Nah, kenapa kita menggunakan media dulu, dipikirin gitu loh. Oh, gua nanti share-nya di sini, ya udah tentuin gitu kan. Lanjut, 4 format. Ya, kalau udah ketemu medianya, formatnya. Oh, nanti di Instagram, misalkan udah fix nih medianya Instagram. Formatnya apa nih? Pakai video atau pakai desain carousel atau pakai single post, gitu kan? Kalau di single post berarti ya tinggal posting di caption gitu kan. Kalau misalkan pakai carousel berarti minta bagian desain untuk mendesainkan. Kalau Anda bisa desain juga silakan desain sendiri gitu. Kalau video berarti saya harus ngomong. Nanti muncul lagi videonya, video upload atau video IGTV atau video live atau video story gitu kan. Nah, itu ditentukan, itu bagian planning. Ya, lanjut. 5 bagian ide. Idenya apa nih? Ngomongnya gimana nih supaya relate sama audiens gitu kan? Terus isu besar apa yang ingin diambil ya? Termasuk nomor 6 angle-nya. Angle-nya apa bedanya ide sama angle? Ide tuh gimana, apa bahasan yang ingin Anda bicarakan. Kalau angle tuh supaya relate sama dia, nanti apa kira-kira bahasanya gitu kan? Hubung-hubungkan. Biasanya kalau saya di bedah bisnis tuh ada SOP tuh. Kalau udah ngomongin ini, ngomongin itu, nanti relate-nya apa gitu. Nah, Anda pikirkan kayak gitu. Dan terakhir yang ketujuh adalah objection. Terutama kalau misalkan Anda kontennya itu berhubungan dengan mau jualan. Jadi sebelum mereka ngomong apa, ya, sebelum mereka punya keberatan, kayaknya ini nanti mahal, kayaknya ini terlalu begini, Anda ngomong di kontennya, ngomongnya gini misalkan. Mungkin seperti banyakkan orang itu ya, orang awalnya tuh berpikir bahwa produk ini mahal misalkan. Padahal dia belum ngomong, Anda udah ngomong duluan gitu kan. Ini namanya objection, ya. Dan itu direncanakan dalam konten, dalam edukasi. Jadi jangan heran kalau misalkan Anda baca konten yang bener gitu kan. Pada saat baca itu kayak, iya udah kejawab semua dan ujungnya tertarik gitu. Bukan menciptakan misteri, kecuali goalnya adalah buat bikin penasaran. Ya, maka sekali lagi bagian plan, bagian paling lama harus Anda pikirkan. Ya, itu nomor 1.